Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali seluruh aktivitas sepanjang hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, Jumat 4 Juli 2025, hari biasa pekan 13. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, manusia menanam, Engkau akan menumbuhkan sesuai rencanamu. Abraham sebagai pembawa janji, mulai dengan membeli sebidang tanah sah di Kanaan, itu pun untuk penguburan istrinya. Israel di kemudian hari menganggap Mamre sebagai tempat keramat, tetapi apa itu artinya kalau tidak dikeramatkan oleh perjanjian Yahweh yang akan memberikan Kanaan sebagai tanah kediaman keturunan Abraham? Sejarah bangsa Het di Kanaan akan berhenti, dan Engkau akan membawa Israel masuk dari Mesir dan melindunginya selama berabad-abad, sampai keturunan yang dijanjikan dalam diri Yesus Kristus datang, membuka zaman akhir dengan perjanjian baru, membangun Israel baru yang harus meliputi segala bangsa, di mana Kristus akan menyertai para muridnya di segala tempat sampai akhir zaman. Bapa, Yesus itu lain karena ia lebih besar daripada tradisi dan hukum. Manusia membuat tradisi dan hukum yang sebagai buatan manusia tidak langgeng, kerap tidak memperhitungkan perkembangan, perubahan situasi, hingga untuk zaman baru yang dibuka oleh Yesus menjadi tidak sesuai lagi. Yang orang lain tidak puasa, Yesus bisa menuntut bagi dirinya karena hanya hukum yang disesuaikan dengan Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan yang ada pada Dia, itu hukum yang benar. Yesus berwenang untuk mendobrak yang lama, memulai yang baru. Baru ini lebih sesuai dengan pandangannya sebagai Mesias, penebus dan pembebas. Baru itu berarti hukum Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum Sabat. Baru itu lebih mengutamakan belas kasih daripada korban, melayani yang sakit, bukan yang sehat. Ini kelainan Yesus. Bapa, pemungut cukai dan orang berdosa bukan larangan dalam pergaulan. Hukum Farisi menjaga diri dengan memagari, membuat larangan bergaul dan berdekatan dengan mereka yang diberi etiket pendosa oleh para ahli hukum. Cap pendosa cukup untuk mengucilkan orang, tetapi Yesus begitu suci hingga menyentuh si pendosa, si pembea, dapat mengubah dan menobatkannya menjadi suci. Ini dinyatakan dalam pedoman, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Yang kukehendaki ialah belas kasih dan bukan persembahan. Pergaulan Yesus dan para pengikutnya itu diandaikan perhaluan baru, bukan mau memanggil yang benar, melainkan orang berdosa. Sikap diskriminasi dan mengucilkan, rasa jijik dan menolak, mengadili, menghukum dan meremehkan sesama, itu jauh sekali daripada semangat Yesus. Yesus tidak mendidik muridnya mengusahakan kesucian dengan menjauhkan diri dari dunia orang berdosa, melainkan ia mendasari kesucian begitu benar, nyata, kuat dan tahan, begitu asli, tidak mudah luntur. Dalam pergaulan yang suci, justru mau mendekati, mempengaruhi, mengubah orang berdosa hingga bertobat dan menjadi baik, karena mereka diterima apa adanya, dilihat kemungkinannya yang baru. Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu.
Kami mohon kepadamu ya Bapa, agar kami senantiasa berpasrah kepadamu dengan sepenuh hati, sehingga kami semakin terbuka dan rendah hati, serta memahami apa yang Kau kehendaki. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan selama-lamanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.